Tes. Oke, sekarang jam 5 ya. Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Rizky Sanana. Di video kali ini gue mau sharing seputar pengalaman gue belajar pengantar tipografi selama semester 2 ini ya. Kali ini gue juga mau sambil sharing-sharing juga tentang apa aja sih yang udah gue pelajari selama semester 2 ini, mulai dari tugas-tugasnya dan pengalaman belajar di kelasnya juga kayak gimana sih. Nah, jadi jika kalian penasaran, tonton videonya sampai habis ya. Pertama, gue mau perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama gue Rizky Sanana Putra. Gue dari kelas Desain Grafis 2E dengan nomor induk mahasiswa 2010136. Dan sebelum kita mulai, gue mau ganti outfit dulu. Oke, udah beres. Nah, jadi sekarang gue mau sambil cerita juga ya. Jadi di mata kuliah pengantar tipografi ini ada yang namanya buku portofolio. Nah, di buku portofolio ini kita mempunyai semua hasil tugas-tugas kita itu bakal ditaruh di buku portofolio. Nah, jadi semua tugas-tugas yang udah kita kerjain itu bakalan ada di buku portofolio. Nah, bukunya itu kayak gini. Nah, ini bahannya itu buat covernya itu dari kertas linen warna hitam, dan isinya itu pakai kertas art, pakai kertas BC ya. Namanya kertas BC, itu gue nggak tahu singkatan dari apa. Nah, jadi ini dia buku tugasnya. Di sini ada sekitar 10 tugas ya yang bakalan ada di sini. Dan di sini juga ada 30 halaman kurang lebih buat menyimpan semua tugas-tugas ya. Nah, di sini langsung kita lihat aja dari cover dulu. Dari cover gue bikinnya bentuk simpel aja ya, kayak gini ya. Kayak ada garis merah sama garis kuning. Sebenarnya gue juga kalau covernya itu bingung juga sih mau bikin kayak gimana ya. Jadi buat sementara gue begini dulu, mungkin kedepannya nanti bakal gue ubah lagi. Dan kita buka halaman pertama. Nah, di sini ada tugas pertama gue. Ini itu tugas sejarah tipografi ya. Di sini bisa kalian lihat juga, di sini ada tipografi adalah ilmu yang dipelajari dan bla 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 bla. Di sini juga ada sejarahnya juga nih. Tipografi itu mulai dari piktograf, kemudian ada ideograf, kemudian monograf, dan yang terakhir itu ada bapak ini namanya Gutenberg. Nah, dia ini pencipta mesin cetak ya. Nah, jadi di tugas pertama ini kita membahas tentang sejarah-sejarah tipografi gitu. Sebenarnya juga kalau kalian perhatikan di sini tugas pertama gue tuh kayak apa ya, kayak kurang rapi gitu ya. Kalian gue juga waktu itu masih tulisan gue tuh sebenarnya nggak bagus-bagus amat gitu. Jadi ya hasil tugas pertama gue kayak gini. Dan kemudian ke halaman kedua. Nah, di sini ada tugas yang namanya itu tokoh penemu huruf. Jadi di tugas kedua kali ini kita kayak nyari font-font gitu, dan kita cari juga penemunya siapa, terus tahun ditemukannya itu tahun berapa. Di sini misalkan ada Helvetica nih, font favorit gue, dan penemunya itu Max Miedinger tahun 1905 kayak gitu. Kemudian di sini ada Times New Roman yang ditemukan oleh Stanley Morrison pada tahun 1931. Seperti itu terus sampai ada 20 font ya di sini. 20 font beserta penemunya dan tahunnya juga. Dan kemudian di halaman ketiga kita punya klasifikasi huruf. Nah, kalau ini klasifikasi huruf berdasarkan sejarah ya. Jadi mulai dari black letter, kemudian ada humanis, old style, transisional, modern, sans serif, script, dan dekoratif. Nah, di sini kalau klasifikasi huruf berdasarkan sejarah yang gue paling suka itu, gue paling suka pada era sans serif, lap serif, sama transisional sih. Soalnya fontnya itu menurut gue lebih menarik gitu daripada yang lain-lainnya. Nah, kemudian di halaman keempat kita punya klasifikasi huruf lagi, tapi ini berdasarkan dengan bentuknya. Jadi bisa dilihat nih di sini kan ada klasifikasi huruf Roman. Jadi kalau Roman itu kan ada kayak kaki-kakinya kayak gini, kemudian ada Boroni, ada Egyptian, terus ada sans serif. Sans serif itu yang kakinya polos gitu ya, nggak ada apa-apanya. Kemudian ada script sama miscellaneous. Nah, di sini juga ada kayak kesan-kesannya juga. Jadi
huruf Roman itu kesannya itu kayak apa sih dibacanya. Kan mudah dibaca, terus lembut, klasik, dan dinamis, dan lain-lainnya. Di sini ada semua klasifikasinya. Kemudian di halaman kelima kita punya anatomi tipografi ya. Kita putar begini. Nah, di sini di tugas yang kali ini kita ngebahas kayak apa namanya anatomi dari sebuah tipografi ya, dari sebuah huruf gitu ya. Misalkan di huruf A sini kan ada bagian-bagiannya nih, ada crossbar, terus ada airline stroke, ada apex, terus ada time stroke, dan lain-lainnya nih. Detailnya ada banyak banget ya, bisa kalian lihat juga di sini. Nah, kemudian di bawah-bawahnya sini juga kan ada kayak misalkan di huruf G ini ada bagian loop, ada bagian link, ada bagian ear, dan lain-lainnya. Di sini lengkap banget nih kalau kalian mau lihat seperti ini. Dan di halaman selanjutnya kosong ya. Gue sebenarnya belum cetak sih. Ntar jam 8-an gue bakal nyetak. Jadi kita pergi nyetak dulu ya. Oke, sekarang kita udah balik lagi ke rumah. Dan lanjut, sekarang kita punya tugas yang ke-6 yaitu tugas kerning. Jadi di tugas ini tuh kita kayak bikin mengatur jarak antara hurufnya ya. Bisa dilihat nih di sini yang huruf yang kalimat vario ini ya kan huruf V sama A-nya kan rada jauh ya. Nah, di tugas ini kita kayak ngerapin jaraknya seperti ini nih misalkan. Nah, jaraknya itu diatur. Nah, selanjutnya kita punya tugas readability dan legibility. Nah, di tugas ini kita kayak bikin sebuah kalimat gitu, terus kita ancur-ancurin gitu huruf-hurufnya supaya jadi nggak terlalu bisa kebaca gitu. Misalkan ini expand itu gue bikin jadi kayak menggembung gitu ya, dan kemudian ini ada waves, gue bikin hurufnya itu jadi bergelombang gitu. Terus ini ada ikat, ada rapat, sama ada blur. Nah, selanjutnya kita punya tugas karakter huruf ya. Nah, di tugas ini kita bikin kayak menyatukan sebuah objek dengan kata-katanya. Misalkan di sini ada drip nih. Drip itu kan artinya tetesan air ya. Nah, di sini ada gambar airnya buat menggantikan titik di i-nya kayak gitu. Kemudian di sini ada helm, huruf e-nya gue ganti jadi gambar helm gitu. Di sini ada 10 ya. Bisa dilihat di sini. Nah, dari tugas yang ini gue paling suka yang ini flashing. Karena lebih warnanya itu lebih keren gitu. Merah kuning gitu kan, mirip kayak The Flash gitu. Nah, setelah tugas karakter huruf, kita punya tugas yang namanya itu text impact kayak gini nih. Di sini kan ada kombinasi hurufnya warna hitam, backgroundnya putih. Terus di sini ada kalau backgroundnya kuning dia kayak gini. Kemudian kalau backgroundnya merah dia kayak gini. Nah, ini juga tujuannya untuk melatih ini juga ya. Melatih kepekaan di antara ukuran font dan background warna dari teksnya dan juga warna teksnya gitu. Di sini juga kita ada 2 halaman. Yang pertama itu pakai font Helvetica, yang kedua kita pakai font Times New Roman. Kombinasinya sama ya. Ada putih, kuning, sama merah kayak gini. Nah, tugas selanjutnya ini adalah tugas yang paling gue suka, yaitu tugas mini layout. Mini layout itu kita bikin kayak gini nih. Jadi kayak anggaplah kayak bikin majalah kecil gitu ya. Nah, di sini kan ada 3 nih. Di sini ada yang mode klasik, ada modern, sama ada trend. Nah, di sini juga ada 2 halaman. Masing-masing halamannya itu ada 3. Yang pertama itu kayak gini, dan yang halaman selanjutnya itu ada kayak gini. Nah, setelah tadi itu sekarang ada childish, ada festival, sama ada formal. Nah, di antara tugas-tugas ini gue paling suka sih desain yang ini ya, yang bagian modern. Karena modern itu gue lebih suka style yang simple-simple gitu. Kalau kayak klasik gini gue sebenarnya kurang suka sih, tapi bisa aja gue ngerjain gitu. Nah, ini buat yang halaman selanjutnya bisa dilihat nih kayak gini. Untuk yang formal itu dia kayak bikin koran gitu ya. Nih, sebelah sini ya. Nah, untuk yang formal itu dia kayak koran nih, cuman simple doang, ada judul, terus ada deck,
Deck itu kata lainnya itu lead ya, atau leading. Dan kemudian di sini ada paragrafnya kayak gini. Nah, di setiap mini layoutnya ini kita harus nambahin ini nih, namanya lead atau deck. Nah, jadi tujuannya itu buat kayak gini. Jadi kan ada title nih, judulnya. Nah, terus ada orang baca lead dulu buat kayak apa namanya? Mengarahkan ke paragraf ceritanya gitu. Dan kemudian di sini ada paragrafnya kayak gini. Nah, itu dia tadi review tugas-tugas pengantar tipografi selama semester 2 ini. Jadi menurut gue pelajaran tipografi ini sangat penting ya. Karena sebagai desainer kita harus bisa mengatur tipografi dalam sebuah desain juga. Supaya teks yang kita bikin itu lebih enak dibaca dan lebih teratur juga. Dan kita nggak bikin pusing para pembaca gitu kan. Masa kita bikin desain kayak gini gitu terus nggak bisa dibaca kan, buat apa gitu ngedesain gitu kan. Nah, jadi itu buat tugas pengantar tipografi kali ini. Dan ya sebenarnya sih kalau misalkan kita kelas offline ya, kita bisa belajar tipografi bareng gitu kan di kelas sama Pak Hari juga, sama dosen juga kan, sama teman-teman yang lain gitu. Jadi belajar langsung. Kemudian sih kalau buat kelas online kayak gini ya oke-oke aja sih, nggak ada kendala ya kalau menurut gue. Soalnya juga Pak Harinya juga menjelaskannya udah menurut gue sih sangat mudah dimengerti dan bisa dikerjakan lah semua tugas-tugasnya gitu. Nah, jadi sekian untuk video tugas tipografi kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan jika video ini bermanfaat silahkan klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Dan jika kalian baru di channel ini, silahkan klik tombol subscribe karena masih banyak lagi konten-konten menarik yang bakalan ada di channel ini. Jadi segitu aja dari gue Rizky Syandana, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton.